Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Firani Wulandari dengan NIM 1808134. Hari ini kita akan mempraktekkan bagaimana caranya routing jaringan dengan menggunakan Cisco Packet Tracer dengan tipe Dynamic Routing setelah sebelumnya kita melakukan Static Routing. Nah, perbedaan Dynamic Routing dengan Static Routing, pada Dynamic Routing ini kita menggunakan protokol dalam proses routingnya itu sendiri. Alasannya untuk memudahkan proses penyambungan antar router apabila routernya ditambah. Jadi kita tidak perlu menyambungkan router secara manual satu-satu apabila kita menggunakan protokol ini. Langsung saja kita mulai. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah memasang device-nya, setiap device, atau mempersiapkan setiap device yang akan digunakan. Kita akan menaruh dua router pada bagian atas, kemudian diikuti dengan switch, dan diakhiri dengan end device. Yang selanjutnya kita pasangkan connection-nya, bisa menggunakan otomatis atau manual. Di sini teman-teman bisa memilih yang kabel cross dengan kabel straight. Kabel cross ini berlaku untuk router, antar router, sedangkan untuk sambungan router dengan switch atau switch dengan PC itu menggunakan kabel straight. Jadi di sini saya akan menggunakan kabel otomatis saja. Untuk proses yang manualnya bisa seperti ini. Pilih pas Ethernet, kemudian pilih pas Ethernet, pun dengan yang PC. Setelah selesai, kita bisa mengatur jarak setiap device-nya supaya lebih terlihat rapi. Setelah selesai, kemudian kita lakukan proses konfigurasi routingnya itu sendiri atau konfigurasi routernya. Yang pertama kita harus masukkan IP address-nya terlebih dahulu untuk jaringan antar router dengan router dan router dengan switch. Caranya kita masuk ke CLI, kemudian kita beri perintah no, enter, enable, kemudian configure terminal, kemudian kita atur interface FA00 untuk jaringan bagian router dengan router 1 untuk kabel sebelah sini. Interface FA00. Kemudian kita masukkan IP address-nya yang akan digunakan. Saya di sini akan menggunakan IP address 192.168.90.1. Jangan lupa untuk menambahkan subnet mask-nya. Kemudian kita beri perintah no shutdown. Kemudian kita klik exit. Selesai untuk proses pemasangan yang interface FA00. Kemudian kita akan lanjutkan dengan interface FA01. Masukkan IP address-nya 192.168. Di sini saya akan menggunakan nomor 95.1. Masukkan juga subnet mask-nya. Kemudian beri perintah no shutdown. klik exit.
Selesai untuk proses konfigurasi router yang 0. Nah, selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi untuk router yang kedua. Hampir sama, no, enter, enable, configure terminal, interface FA00, IP address, bedakan dengan yang sebelah kanan, yang sebelah kiri tadi. Tadi kita menggunakan 90.1, pada router yang kedua ini kita menggunakan 90.2. Subnet masknya sama. Nah, shutdown, exit. Kemudian atur juga untuk interface yang FA01. IP address 192.168.100.1. Sebelumnya kita menggunakan 95. Di sini kita menggunakan nomor 100. 255.255.255.0. No, shutdown, exit. Selesai untuk proses pemasukan IP untuk masing-masing router. Selanjutnya kita berikan tandanya atau note-nya agar kita tidak lupa IP address yang sudah kita tentukan sebelumnya. 192.168.90.1, 192.168.90.2, sini 192.168.95.1, sebelah sini 192.168.100.1. Kemudian kita sesuaikan supaya tidak menghalangi. Yang selanjutnya kita akan memberikan IP address ke masing-masing PC. Caranya tinggal klik PC-nya, kemudian kita masuk ke desktop, masukkan IP address yang tadi untuk antara router dengan switch. 95.2, karena di sini sudah dipakai titik 1, maka untuk PC kita menggunakan 95.2. Kita copy. Default gateway-nya kita masukkan yang 95.1 agar tersambung dari PC 0 ke router. Selesai. Desktop, IP configuration 95.3.1. Lakukan hal yang sama juga ke PC yang sebelah kanan. Tetapi perlu diingat, karena di sini IP address-nya berbeda, maka ikuti IP address yang ada di sini dengan dibedakan bagian belakangnya. Di sini 100.1 untuk PC 2 ini 100.2. Default gateway-nya 100.1 supaya tersambung. Lakukan juga hal yang sama di PC 3. Subnet masknya terisi secara otomatis. Selesai. Nah, kita sekarang mau mengecek terlebih dahulu apakah pesannya ini sampai dari PC 0 ke PC 1, apakah sudah sukses atau belum. Di sini bisa terlihat kegiatannya successful. Kita tes untuk PC 2 ke PC 3 juga sudah successful. Nah, yang selanjutnya adalah kita mencoba dari PC 0 ke PC 2. Ini masih failed karena kita belum mengkonfigurasikan antara router 0 dengan router 1, jadi tidak bisa mengirimkan pesan ke sebelah sini, masih belum bisa. Caranya,
Dengan dynamic routing ini kita menggunakan protokol. Protokol yang akan kita gunakan adalah protokol RIP versi kedua. Caranya kita tinggal klik routernya, kemudian masuk ke CLI, kemudian kita enter. Di sini akan muncul router dalam kurung config dan kita masukkan perintah root RIP. Root RIP, kita ketikkan version 2 karena kita menggunakan RIP version 2. Kemudian kita masukkan networknya, network dari yang ada di router 1. Networknya 192.168.95.0. Kita ambil jaringan yang paling bawah dari 95.1. Enter. Kemudian ketikkan lagi untuk network yang sebelah atas 192.168.90.0. Sama, kita ambil jaringan yang paling bawah dari network ini 90.0. Enter. Selesai. Untuk router 0 kita masuk ke router 1. Kita berikan perintah root RIP version 2. Kita masukkan network yang ada di router 1. 192.168.90.0. Kemudian masukkan lagi network 192.168.100.0. Enter. Selesai. Bagaimana caranya kita mengakses apakah ini sudah berhasil atau belum? Caranya sama dengan yang tadi, kita bisa mengirimkan pesan atau kita bisa mengirimkan ping. Mengirimkan pesan misalnya dari PC 0 ke PC 2. In progress, masih fail untuk awal. Yang kedua ini successful. Untuk lebih yakin kita bisa menggunakan ping. Dengan ping ini kita klik bagian PC-nya, kemudian kita ke command prompt. Di sini kita akan nge-ping ke PC 2. Ping 192.168.100.2. Bisa diingat ya, yang tadi ini 100.1, untuk ini 100.2, yang ini 100.3. Pingin reply, ini sudah muncul reply-nya, send 4, receive 4, lost 0, artinya sudah berhasil terkirim pingnya. Kita akan coba ping ke PC 3 atau 100.3. 168.100.3. Ping. Kita tunggu prosesnya. Timeout. Tetapi terkirim. Send 4, terkirim 4, diterima 3, lossnya 1. Memang untuk list yang sedikit jauh, artinya pesan itu membutuhkan waktu untuk bisa sampai ke PC 3. Biasanya untuk pertama kali memang tidak langsung semuanya berhasil seperti PC 0 ke PC 2. Pasti membutuhkan waktu terlebih dahulu untuk pesan atau perangkat itu mengirimkan pesan dari satu komputer ke komputer lain. Kita coba untuk yang kedua kalinya. Nah, untuk yang kedua kalinya bisa kita lihat lancar. Semuanya terkirim dan diterima, tidak ada yang hilang. Dari PC 0 sudah terbukti bisa, kita coba ke PC 1. Kita ping lagi 192.168.100.2. Kita coba. Langsung ada balasan. Berhasil. Kita ping ke PC 3.
langsung ada balasan. Artinya prosesnya juga berhasil ya. Bagaimana dengan sebaliknya dari PC2 ke PC0? Kita coba ping 192.168.95.2. Langsung ada reply. Artinya berhasil. Tidak ada yang lost ya. Kita ping ke PC1 192.168.95.3. Ini juga langsung ada balasan. Tidak ada yang lost. Semuanya terkirim, berarti proses routing dynamicnya ini sudah berhasil. Sekian dari saya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila selama tutorial masih banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.